Betul. Gimana nih Pak, di bulan yang penuh berkah dan suci ini, kira-kira kegiatan positif Bapak apa aja nih kalau boleh tahu? Biar sharing-sharing aja sih ke teman-teman. Khusus di bulan Ramadan ini memang bulan yang berbeda dengan bulan yang lain. Betul. Karena bulan Ramadan ini bulan yang mana semua amal ibadah dilipat gandakan. Jadi ketentraman jiwa, ketentraman batin itu bukan diukur sebagaimana banyaknya harta, tingginya jabatan, akan tapi sejauh mana lisan kita basah selalu berzikir baca Al-Qur'annya Allah SWT. Manusia cenderung untuk menuruti hawa nafsu, yang dipikirkan itu duniawi. Itu kalau di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau di bulan Ramadan, tidurnya orang berpuasa dihitung ibadah loh Mbak. Oh iya. Tidurnya. Iya. Apalagi tidak tidur dibuat untuk berzikir, beribadah, berbuat baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Aisyah Nadia Siva di Smek Wahada Podcast. Nah, gimana nih, puasanya lancar nggak? Atau belum aman? Atau ada yang belum dewan sama sekali? Atau ada yang sudah melihat kecoa tapi bentuknya sudah kayak kurma? Wah, jadi spesial Ramadan ini sambil menunggu azan maghrib yang terasanya sangat jauh tapi sudah pasti, kita ngobrol santai aja dulu ya di podcast Smek Wahada ini. Kebetulan hari ini topiknya juga sangat-sangat spesial dan untuk bintang tamunya juga wow sekali. Oke, jadi hari ini Smek Wahada sedang mendatangkan bintang tamu yang jadwalnya sangat luar biasa padat. Beliau juga guru pendidikan agama Islam di Smek Wahada. Jadi kita datangkan aja, mari kita sambut dengan hangat, yakni Bapak Abdul Bari Esa. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Selamat datang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana nih Pak hari ini? Puasanya lancar, baik kabarnya? Alhamdulillah. Sampai saat dan detik ini pasnya masih lancar. Alhamdulillah. Di Ramadan yang ke-13 ya Pak ini. Betul. Gimana nih Pak, di bulan yang penuh berkah dan suci ini, kira-kira kegiatan positif Bapak apa aja nih kalau boleh tahu? Biar sharing-sharing aja sih ke teman-teman podcast. Oke, terima kasih. Iya. Khusus di bulan Ramadan ini memang bulan yang berbeda dengan bulan yang lain. Betul. Karena bulan Ramadan ini bulan yang mana semua amal ibadah dilipat gandakan. Dan juga di bulan Ramadan ini adalah bulan ruhul jiwa. Apa itu ruhul jiwa? Yaitu bulan yang mana penggemblengan jiwa supaya menjadi jiwa yang bersih dan lepas daripada bulan Ramadan, kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang muttaqin. Begitu. Di samping itu, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an. Makanya kita sebagai hamba Allah dianjurkan untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah, yaitu membaca Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Qur'an itu selalu akan ingat kepada Allah. Dan orang yang selalu membaca Al-Qur'an akan diingat oleh Allah di saat kita butuh. Maka Al-Quran itu sangat luar biasa. Di samping kita selalu berzikir kepada Allah, Al-Quran itu akan menjadi jaminan hidup kita akan menjadi tenang. Sesuai dengan firman-Nya, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, dengan cara membaca Al-Quran, baca istighfar, sholawat dan lain sebagainya, itu akan menjadi penyebab jiwa akan menjadi tenang, jiwa akan menjadi tentram.
Jadi ketentraman jiwa, ketentraman batin itu bukan diukur sebagaimana banyaknya harta, tingginya jabatan, akan tapi sejauh mana lisan kita basah selalu berzikir baca Al-Qur'annya Allah Subhanahu. Jadi perlu diperhatikan untuk sobat podcast ini, kalau bulan Ramadan ini benar-benar menenangkan hati gitu ya Pak ya. Jadi harus konsisten juga. Jadi mendengar pengalaman serta penjelasan dari Bapak itu, saya jadi kepikiran bahwa Ramadan ini merupakan undangan bagi kita semua untuk memperbaiki hati serta pikiran kita. Jadi itu juga masuk ke topik kami, yakni transformasi diri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sebelum memasuki ke topiknya, mungkin bisa dijelaskan ya Pak ya, mengapa sih Ramadan itu begitu spesial dan untuk transformasi diri kami? Oke. Ramadan ini sebagai transformasi diri karena di situ adalah bulan yang mana jiwa kita akan dilatih dari kesabaran, dilatih daripada menahan hawa nafsu, dilatih untuk kuat mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga dengan penggemblengan yang ada di bulan Ramadan ini, walaupun hanya 1 tahun sekali datangnya 1 bulan, ini kalau kita benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ikhlas karena Allah bukan karena yang lain, maka bulan Ramadan ini akan bisa membentuk karakter diri. Karena kita selama 1 bulan penuh ini sudah dilatih kesabaran, betul. Dilatih lapar, dilatih menahan semuanya, mengendalikan hawa nafsu. Nah, bulan Ramadan ini kan gini Mbak, wajib hukumnya bagi orang Islam balik dan berakal. Wajib hukumnya bagi orang Islam yang kaya ataupun miskin. Jadi tidak membedakan gitu ya Pak? Tidak membedakan. Semuanya wajib. Semuanya wajib. Kenapa? Karena dengan puasa itu orang bisa merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya haus. Bagi orang yang serba punya, serba ada, di saat datangnya bulan Ramadan ini orang tersebut akan kena kewajiban, yaitu berpuasa. Dan disitulah hati kita akan digembleng oleh Allah, bisa merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus. Di situ orang terketuk hatinya untuk berbagi kepada orang yang selama ini kadang kekurangan, kurang makan. Kalau kita serba ada, sehari makan 3 kali. Akan tapi orang yang serba kekurangan kadang sehari makan 1 kali. Disitulah kita digembleng oleh Allah supaya hati kita pekah, ya, terketuk hatinya untuk bisa memberi kepada sesama. Begitu. Lalu kan tadi itu sempat ya Ustadz ya, gimana sih transformasi diri ini, kenapa kok sangat penting? Nah, sekarang itu bedanya apa transformasi diri dengan bulan-bulan yang lainnya? Jadi transformasi diri di bulan Ramadan ini apakah lebih nikmat atau seperti bedanya apa seperti itu? Sangat beda sekali Mbak. Kalau bulan-bulan yang lain itu manusia cenderung untuk menuruti hawa nafsu, yang dipikirkan itu duniawi. Itu kalau di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau di bulan Ramadan, tidurnya orang berpuasa dihitung ibadah loh Mbak. Oh iya. Tidurnya. Iya. Apalagi tidak tidur dibuat untuk berzikir, beribadah, berbuat baik. Nah, kenapa? Ini bedanya di bulan Ramadan itu kata Rasulullah, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang berpuasa itu dihitung ibadah. Kenapa? Sebab karena khawatir kalau tidak tidur, orang yang berpuasa itu khawatir suka ngomong gibah. Oh iya, betul. Dan melakukan hal-hal maksiat yang lainnya gitu. Kalau sudah seperti itu, eman puasa kita. Tidak ada nilai ibadahnya, cuma dapat lapar dan dapat haus saja. Makanya kekhawatiran Rasulullah pada umatnya di saat bulan Ramadan itu, beliau mengingatkan, kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju' wal atas.
pirang-pirang umatku yang berpuasa di bulan Ramadan ini tidak dapat pahala, cuma dapat lapar dan dapat haus saja. Kenapa? Karena di saat bulan Ramadan tidak mampu menjaga mulutnya dari kebohongan, tidak mampu menjaga mulutnya dari ghibah, memfitnah, omongan-omongan yang menyakiti hati saudara muslimnya. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kalau orang tersebut tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, bukan puasanya batal, tapi pahala puasanya hilang. Itu yang dikhawatirkan. Makanya beda sekali bulan puasa ini, semua amal ibadah dilipat gandakan. Kita berdiam saja itu dihitung tasbih. Masya Allah. Kita berdoa, kalau mau berdoa dikabulkan oleh Allah. Kita minta ampun, diampuni oleh Allah. Jadi benar-benar bulan yang sangat-sangat mulia. Sangat mulia sekali. Dan itu berbeda dari bulan-bulan yang lainnya ya Sobat Wahada. Jadi apapun yang kalian lakukan bisa jadi dapat pahala, tapi jika kalian melakukan maksiat pun bisa menjadikan dosa. Dan itu bisa berlipat ganda juga dosanya. Benar. Seperti itu. Jadi untuk transformasi diri ini juga menurut Pak Bari, manfaatnya itu apa sih Pak? Untuk Sobat Wahada juga, untuk kami di sini, dan bisa sharing-sharing juga ke depannya. Manfaatnya transformasi diri di bulan Ramadan ini, kalau kita selama 1 bulan penuh sudah terbiasa mengendalikan diri dengan hawa nafsunya. Mohon maaf ini Mbak. Iya. Dalam diri manusia ini akan selamat kalau di bulan Ramadan ini mampu mengendalikan 2 unsur ini. Apa itu kalau boleh Apa tahu Pak? itu unsurnya? Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah hawa nafsu. Kalau setiap hari, setiap saat hamba Allah ini nafsunya yang menang, maka saya yakin akan terbentuk karakter yang jelek. Karena apa? Hawa nafsu itu cenderung mengajak manusia pada perbuatan maksiat dan dosa. Seperti contoh, waktunya puasa tidak berpuasa, tapi milih di warkop. Ya. Pilih di warkop yang ada spanduknya setengah itu. Setengah-setengah. Jadi itu berarti yang menang nafsu apa akalnya Mbak? Nafsunya. Nafsu. Karena nafsu itu cenderung mengajak manusia pada perbuatan yang bermaksiat dan dosa. Nah, di saat dia menuruti hawa nafsu kemudian dikendalikan dengan akal, oh iya ini waktunya puasa. Puasa ini wajib hukumnya, dan ini pun juga perintah dari Allah. Kalau kita mau melaksanakan, insya Allah ini akan kembali kepada diri kita dan akan membentuk karakter kita, walaupun hanya 1 bulan. Dan kalau kebiasaan-kebiasaan yang baik selama di bulan Ramadan ini mampu mengendalikan hawa nafsu dari kemalasan, dari ucapan-ucapan yang bohong, ghibah, memfitnah dan lain sebagainya, insya Allah lepas daripada bulan Ramadan itu akan terbentuk karakter yang baik dan itu akan terbiasa. Meskipun itu hanya dilakukan 1 bulan, tapi manfaatnya sangat banyak untuk kedepannya. Sekali kedepannya. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk transformasi diri ini itu meskipun cuman sebentar di bulan Ramadan ini, tetapi bisa membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Yang lebih baik. Gitu. Karena sesungguhnya hawa nafsu itu sangat-sangat tidak bisa dikalahkan ya. Mungkin kalau untuk orang-orang di luar sana, kadang lingkungan juga termasuk nggak sih Bapak? Pengaruh juga. Jadi lingkungan itu sangat bisa pengaruh dalam rangka membentuk karakter manusia. Kalau lingkungan kita itu lingkungan yang baik, maka insya Allah akan terbentuk karakter yang baik. Makanya kita harus pandai-pandai untuk memilih lingkungan dan mencari teman. Karena teman atau lingkungan yang baik itu akan membawa energi positif buat kita dalam hal masalah ibadah, masalah pergaulan dan lain sebagainya. Karena nantinya juga bakalan kitanya sendiri yang mendapatkan imbas itu. Jika nanti kita memilih teman yang baik juga, oh ya ini udah waktunya ibadah, udah waktunya sholat, puasa ya puasa, tidak boleh mokel. Gitu ya. Coba aja, semisal Mbak Aisyah banyak teman, tapi temannya itu kalau diajak untuk beribadah males. Iya. Padahal tadinya
Mbak Aisyah itu rajin, kayak contohnya sholat 5 waktu selalu berjamaah, habis maghrib selalu ngaji, istiqomah. Akan tapi teman-temannya atau lingkungannya itu jauh dari seperti itu, maka lambat laun kalau iman kita nggak kuat, iya akan terpengaruh juga dengan kemalasannya itu. Betul, karena benar-benar penting ya teman-teman ya ini memilih lingkungan dan teman itu. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin dari Sobat Wahada juga masih penasaran apa sih contoh dari manfaat transformasi diri dan contoh kegiatannya itu apa sih Pak Bari? Ya. Boleh dijelaskan? Di dalam bulan Ramadan sekali lagi ini bulan yang mana itu diharap-harapkan oleh umat Rasulullah. Karena sebelum masuk bulan Ramadan kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab, bulan Rajab. Berkailah ya Allah umur dan kesehatan saya ini bisa mengalami masuk di bulan Rajab. Karena bulan Rajab bulannya Allah. Kemudian dilanjutkan wa Saban, berilah keberkahan ya Allah umur dan kesehatan saya masuk di bulan Saban. Bulan Saban adalah bulan Rasulullah. Wabalikna Ramadan, dan sampaikanlah umur dan kesehatan saya ini masuk di bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan umat Rasulullah, yang mana di situ satu bulan itu pelajaran yang sangat penting yang diberikan oleh Allah untuk umat Rasulullah. Bagi siapa yang mau menjalankan benar-benar man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah, wahtisaban dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Semua dosa-dosa kita baik yang sudah lalu ataupun yang akan datang akan diampuni. Jika kita ikhlas itu ya. Kalau kita ikhlas, bukan puasanya karena manusia. Oh, ya, ono manusia tok puasa. Tapi ini kan manusia makan ini. Sembunyi gitu ya. Jadi kadang itu ada ya Pak orang yang melakukan puasa karena ini cuman bulan Ramadan dan itu karena sekali nggak dimanfaatin dengan baik dan itu pun bukan karena Allah, jadi itu sia-sia. Sia-sia, pasti sia-sia, eman. Makanya kata Rasulullah ada hadis yang lain begini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umatku, kata Rasulullah, umatku ini tak tunjukkan apa saja keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, hikmah fadilahnya, maka sungguh umatku ini mengharap bulan Ramadan gak hanya 1 bulan, tapi 1 tahun menjadi bulan Ramadan semua. Kenapa? Karena ditunjukkan bulan Ramadan ini sungguh luar biasa, istimewanya, hikmahnya, faedahnya luar biasa. Nah, kenapa tidak ditunjukkan oleh Allah? Biar umat Rasulullah ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mencari ridho Allah, bukan berlomba-lomba ke mall. Oh iya. Kalau berlomba-lomba ke mall ini semua orang pastinya mau ya Pak ya. Coba Mbak Aisyah, di saat awal Ramadan, mungkin di masjidnya Mbak Aisyah atau di musola, itu kan penuh. Betul sekali. Mungkin selama sampai keluar juga 1 minggu, ini. Iya, 1-2 minggu itu penuh, sampai nggak muat. Tapi kenapa minggu ketiga, keempat itu barisannya tambah maju atau tambah mundur, Mbak? Tambah maju. Tambah maju. Pertanyaannya, kemana saja semua orang yang penuh tadi itu? Ada yang ke mall, ada yang bukber katanya, gitu. Nah, pertanyaan kalau sudah seperti itu yang menang akal apa hawa nafsu, Mbak? Hawa nafsunya. Nah, itu. Karena manusia tidak sadar itu dikendalikan hawa nafsunya. Akhirnya terus itu kalau dituruti akan terbentuk karakter yang jelek. Tapi kalau nafsunya dicekek kemudian akalnya yang menang, insya Allah dalam keadaan bagaimanapun tidak akan tergoda. Tidak akan tergoda. Tidak akan goyah juga. Walaupun hujan lebat, kita sebenarnya asik nonton TV, tapi karena ini bulan-bulan yang sangat luar biasa, semua amal ibadah akan dilipat gandakan, doa dikabulkan, maka orang tersebut tetap istiqomah berangkat ke masjid. Ada yang namanya sholat malam, yaitu dengan sholat taraweh.
sholat tahajud, witir. Terus kemudian kita juga dianjurkan untuk ada namanya sahur. Iya, betul. Itu kan tidak ada di bulan-bulan yang lain. Jadi kita lebih lebih terbiasa untuk bangun pagi, lebih pagi lagi jam 3 gitu. Nah, karena bisa terketuk untuk sholat tahajud. Betul. Jadi kita dianjurkan untuk sahur itu dalam rangka kita sahur itu kan lebih dulu ya Mbak daripada sholat subuh. Iya, betul. Nah, kalau sudah kita sahur, maka jangan sampai tidur lagi karena sudah mendekati waktu sholat subuh. Harapan daripada transformasi diri seperti itu harapan Allah supaya manusia yang sudah bersahur itu tadi sambil menunggu sholat subuh berjamaah, biar sholatnya tidak ketinggalan dan pahalanya lebih dilipat gandakan. Lebih dilipat gandakan. Dan disitulah kalau kebiasaan itu sudah terbiasa walaupun hanya 1 bulan, insya Allah akan terbentuk karakter yang baik. Ciri-ciri puasanya orang yang diterima itu Mbak Isa, apa itu, setelah selesai di bulan Ramadan, orang tersebut amal ibadahnya tambah meningkat. Masya Allah. Merasa sedih ditinggal Ramadan. Iya, benar. Jadi tadinya itu sebelum masuk di bulan Ramadan puasanya jarang. Nah, terus kemudian paling enggak sekarang Senin Kemis. Tadinya sebelum Ramadan sholatnya sakar PDW. Ya nek kau bersolat, nek mood ya sholat. Kau nek gak mood kalau ya nggak ada waktu ya udah. Nah, tapi setelah bulan Ramadan ini kita mampu mengendalikan hawa nafsu, terbiasa dengan yang baik, maka disitulah penggemblengan ruhul jiwa kita itu akan terbentuk dengan sesuatu yang baik hasil daripada penggemblengan di bulan Ramadan ini. Jadi tidak sia-sia gitu ya Pak ya. Jadi jika kita emang kebiasaannya di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran, tadarus, nantinya juga minimal 1 hari itu 1 kali setelah sholat, atau boleh juga nih 5 kali setiap selesai sholat langsung ngaji gitu ya. Baik, karena tadi kan sudah membahas contoh dan manfaatnya juga. Nah, sekarang tinggal tantangannya nih. Jika nantinya kan ini bisa konsisten, itu tantangannya apa sih Bapak? Gitu? Oke, yaitu yang sejak awal tadi yang sudah saya sampaikan, dalam diri manusia itu ada 2 unsur, yang mana manusia yang sangat cerdas itu manusia yang bisa mengendalikan akalnya, yang bisa memerangi hawa nafsunya, bisa mencekik hawa nafsunya, dan akalnya yang menang. Akal itu Mbak, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu insya Allah baik dan Allah ridho. Karena akal itu yang berbicara, oh iya ini baik, ini jelek, ini haram, ini halal. Itu akal. Tapi kalau hawa nafsu itu rata-rata isinya jelek semua. Betul, membawa manusia kepada kejelekan dan membawa manusia akan maksiat dan dosa, dan ujung-ujungnya akan penyesalan. Nah, tantangannya yaitu tadi, setiap hari kita harus muhasabah. Apa itu? Evaluasi, mengintrospeksi apa yang seharian ini saya lakukan. Banyakkah banyak beribadah kepada Allah? Perintah Allah saya jalani atau banyak yang saya abaikan? Seharian ini apakah saya banyak berkata jujur atau banyak bohongnya? Itu kita evaluasi terus. Direnungi ya setiap malam. Direnungi, betul. Jadi ucapan dan tingkah laku kita ini kalau kita perangi dengan akal, insya Allah tidak sampai terjerumus pada perbuatan maksiat dan dosa. Karena kalau akal yang berbicara itu insya Allah Allah meridhoi. Ucapan kita baik, tingkah laku kita baik, dan Allah pasti ridho. Tapi kalau yang menang setiap hari hawa nafsu dan tidak ada keinginan untuk merangi, maka disitulah karakter kita. Apalagi kitanya sendiri tidak ada keinginan untuk wah aku harus berubah. Jadi kayak di bulan ini kalau misal di fullkan untuk ibadah, mungkin nanti kedepannya juga bakalan seperti itu. Oke. Jadi begini Mbak, manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata hanyalah untuk beribadah. Beribadah dan menyembah kepada Allah. Bukan berarti kalau kita hidup di dunia ini ibadah melulu tanpa bekerja, bukan.
Bukan berarti kita disuruh untuk beribadah itu meninggalkan kewajiban untuk mencari ilmu, bukan. Tapi di saat waktunya bekerja, waktunya ada panggilan Allah, ya kita tinggalkan untuk memenuhi panggilan Allah. Di saat kita mencari ilmu, ada panggilan Allah berupa sholat, ya kita tinggalkan untuk sholat dulu. Ya, itu yang dimaksud ibadah. Jadi manusia itu tidak akan bisa mencapai derajat yang mulia kecuali manusia itu sendiri yang mau berubah. Betul. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, termasuk merubah nasib suatu kaum itu berbuat jelek terus, tapi nggak ada niatan untuk berubah lebih baik, maka akan jelek terus itu. Allah tidak akan merubahnya kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah gitu. Terus berubah dari jadi harus terketuk kemalasan dari diri sendiri gitu ya, betul, Bapak. Betul. Karena yang bisa mengendalikan diri kita sendiri juga kita, bukan orang lain, bukan keluarga ataupun teman-teman, apalagi Allah. Jadi Allah akan merubah jika kita juga mau berubah. Betul, gitu. iya. Saya juga suka nih yang spesial banget ini, yaitu apa sih Pak praktiknya untuk transformasi diri ini di bulan Ramadan? Prakteknya? Iya, betul. Mulai sekarang ini kan masih bulan Ramadan, gitu. Masih bulan Ramadan. Iya, betul. Bulan Ramadan masih belum selesai. Maka jangan sampai waktu-waktu di bulan Ramadan ini kita lewati dengan sesuatu yang kurang bermanfaat. Gimana caranya ucapan kita dan tingkah laku kita itu Allah ridho. Kalau sudah seperti itu, maka tanpa diminta itu akan membentuk karakter kita yang baik, walaupun itu pengembaliannya hanya satu bulan ini saja. Maka itu sebagai tantangan buat kita. Apapun yang kita lakukan, nggak usah karena manusia, tapi karena Allah saja. Karena Allah, as-shaumu li, puasa ini adalah milik Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Di antara bulan Ramadan ini, puasa ini adalah salah satu rukun Islam ya Mbak ya. Betul. Rukun Islam yang lainnya itu semuanya kalau kita lakukan kelihatan dan nampak. Akan tapi khusus di bulan Ramadan, yaitu puasa ini akan kelihatan dan yang tahu itu manusia sama Allah saja. Misal contoh, Mbak Aisyah sekarang puasa atau tidak puasa, itu yang tahu Mbak Aisyah sama Allah. Betul. Tapi kalau orang yang beriman itu dilihat orang atau tidak dilihat orang, itu dia tetap berpuasa karena puasanya itu ikhlas karena Allah. Kalau saya tidak berpuasa, kalau saya tidak berbuat baik, itu benar orang nggak ada yang tahu, tapi Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Allah nggak tidur. Allah tidak tidur. Maka orang yang seperti itu insya Allah akan selamat karena imannya di bawah kemana-mana. Nah, kembali lagi Mbak, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman lagi begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu harapan Allah yang paling akhir, supaya hamba Allah yang mau bertakwa. Kenapa di awal dari huruf ya itu ya nida, ya yang dibuat untuk mengundang-undang, memanggil. Kenapa kok bukan ya ayyuhal islamu? Tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan untukmu untuk berpuasa. Bukan ya ayyuhal islam, wahai orang-orang Islam. Kenapa? Karena orang yang beriman sudah pasti Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Nah sekarang coba Mbak Aisyah tak ajak untuk evaluasi. Kalau nanti pulang dari ini ya, dari studio ini, pulang ke rumah itu Mbak Aisyah lihat di situ mesti banyak warkop yang tutup separuh tapi masih buka melayani orang di siang hari. Nah,
Di saat masuk, Mbak Aisyah kalau berani nanya, Mas kok nggak puasa? Agamanya apa? Islam. Dia Islam. Dia Islam. Tapi di saat itu dia tidak berpuasa, berarti imannya lepas. Makanya iman itu tingkatannya lebih tinggi daripada Islam. Kalau orang iman pasti Islam. Tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Contohnya seperti saudara kita yang tidak berpuasa pada siang hari ini. Imannya lepas. Namun jika ini, maaf saya potong. Okay. Namun jika ini ada orang yang seperti itu tadi contohnya tidak berpuasa di awal Ramadan tapi hatinya terketuk untuk melakukan puasa lagi ini di pertengahan hingga akhir, itu kira-kira mendapatkan pahala yang sama atau tidak? Tentunya kalau dihitung pahalanya sama atau tidak, tentunya tidak sama. Orang yang berpuasa di awal Ramadan sama orang yang di pertengahan itu tentunya beda, Mbak. Ya, akan tetapi Allah tetap memberikan pahala tergantung manusianya itu mempunyai niatan untuk berbuat baik. Ya, daripada tidak sama sekali. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau dia baru dapat hidayahnya mungkin habis berteman sama Mbak Aisyah. Kemudian cerita-cerita akhirnya bersamaan itu pula dapat hidayah, terketuk hatinya untuk berubah. Ya Allah, ya, saya tidak mau menyia-nyiakan waktu bulan Ramadan ini. Nah, di situ kadang Allah memberikan hidayah itu lewat teman yang memberikan nasihat yang baik. Bersamaan itu Allah memberikan hidayah, akhirnya manusia itu sadar untuk bisa berubah. Tadinya malas berpuasa, akhirnya berpuasa. Pengaruhnya di situ, Mbak. Pengaruh lingkungan, pengaruh temannya di situ sangat besar. Seperti itu, Mbak Aisyah. Oh ya. Terus ini ada lagi nih. Kira-kira jika nantinya untuk Sobat Wahada ini kan pasti banyak yang penasaran untuk melakukan transformasi diri. Ini tuh dilakukan dari hal kecil apa dulu sih, Pak? Untuk prakteknya mungkin lebih dari seperti hal-hal kecil dulu, konsisten, baru nanti meningkat, baru lagi yang udah besar gitu. Bagus. Pertama, kebiasaan yang harus kita mulai kalau dari segi ucapan, kita belajar untuk jujur. Betul. Ucapan yang jujur, walaupun itu dimulai dari yang sangat bawah sekali, itu harus kita tanamkan untuk kejujuran. Karena dengan ucapan yang sangat jujur itu manusia tidak akan terjerumus kepada ucapan-ucapan yang bohong yang lainnya. Itu dari segi ucapan. Terus kemudian berangkat dari hal yang kecil. Kebiasaan kita karena di bulan Ramadan ini kita sering bangun malam untuk sahur, kadang qiyamul lail, maka paling tidak lepas daripada bulan Ramadan karena sudah tidak ada sahur lagi, maka biasakanlah diri untuk ambil air wudhu, sholat duha, sholat sunat duha. Itu sholat sunnah, tidak wajib, akan tetapi kalau itu dibiasakan, itu hikmahnya luar biasa dan manfaatnya luar biasa. Maupun di dunia dan akhirat. Betul, karena sholat duha itu kalau orang bilang sholat ekonomi. Kenapa itu, Pak? Nah, orang naik ekonomi ini macet, rajin sholat duha, Mbak. Oh. Tapi di saat kaya nggak pernah sholat duha. Makanya itu teman-teman kalau iya masalah mengejek guyon bercandaan itu, oh ekonomi ini seret. Lagi ada maunya ini. Lagi ada maunya. Makanya sholat seperti contoh kita ini sekarang masih pelajar ya Mbak ya, Mbak Aisyah masih pelajar. Biasakan hal yang kecil termasuk sholat duha. Itu akan efeknya nanti akan membawa keberkahan ilmu. Mbak Aisyah yang rajin sholat duha di sekolah, orang tua yang bekerja di luar sana, insya Allah akan diberikan kelancaran rezeki. Masya Allah. Mbak Aisyah ilmunya manfaat barokah, walaupun tidak di perguruan tinggi, tapi di sekolah SMA, SMK ini sudah terbiasa sholat duha. Kok delala lulus besok diberikan pekerjaan yang mudah oleh Allah, diberikan pekerjaan yang ringan tapi bayarannya mahal. Mau enggak Mbak Aisyah? Mau. Nah, coba dari ini kita mulai. Setelah bulan Ramadan ini kebiasaan yang kecil seperti sholat duha. Karena di dalam
makalah begini, la faqra ma'ad duha. Orang yang ahli sholat duha itu tidak bakalan fakir, Mbak. Yakin itu. Nggak bakal kekurangan. Nggak bakalan fakir, nggak bakalan kekurangan rezeki. Fakir itu bisa diartikan dua. Kalau nggak fakir harta ya atau fakir ilmu. Tidak akan itu terjadi. Maka kalau sudah manusia itu sudah tidak fakir ilmu, tidak fakir harta, berarti semuanya dapat. Tercukupi gitu ya, Pak? Tercukupi. Kita kaya ilmu ya kaya harta. Barokahnya sholat duha. Meskipun itu rokaatnya minimal dikerjakan Hatta dulu. 2 rakaat nggak apa-apa, karena kita masih dalam taraf belajar. Pertama 2 rakaat dulu, 2 rakaat. Kalau lama-lama ditingkatkan lagi, gitu. Yang penting ibadah itu bisa istiqomah. Biasanya kalau udah konsisten ini udah kayak kecanduan gitu ya, Pak ya. Betul. Ibarat di sana kalau misal kalau buruknya ya teman-teman udah kebiasaan maksiat, udah kayak lupa ini sama agama, bakalan kecanduan juga sama maksiat. Tapi sebaliknya juga kalau memang kita udah di jalan yang benar, habis itu konsistennya emang di hal-hal yang baik, mungkin nanti bakal kecanduan di hal-hal yang baik juga. Betul, sangat benar gitu. sekali. Seperti itu. Kalau dari Pak Bari sendiri, apakah ada pesan untuk sahabat podcast yang sedang menonton, sedang di rumah ini di bulan Ramadan yang penuh berkah dan suci ini, dan banyak banget momen-momen seperti Lailatul Qadar juga nanti di di akhir-akhir 10 malam terakhir Ramadan seperti itu. Oke. Terima kasih sahabat podcast yang ada di mana saja. Ini momen-momen yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Ini ada yang namanya istilahnya malam turunnya Al-Quran. Di 10 terakhir di bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Yang itu Allah turunkan di 10 terakhir di malam-malam yang ganjil. Kapan turunnya? Allah rahasiakan supaya hamba-hamba Allah ini fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk beribadah, bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka pesan kami, jangan sampai Ramadan ini terlewatkan tanpa sesuatu yang bermanfaat untuk kita pribadi khususnya, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan penggemblengan ruh, penggemblengan jiwa, yang mana di situ manusia kalau sudah mau berpuasa ikhlas karena Allah, maka disitulah Allah mendatangkan didikan atau tarbiyah ilmu tentang jiwanya supaya menjadi jiwa yang suci, jiwa yang pekah terhadap saudara muslimnya yang kekurangan. Maka supaya bulan Ramadan ini tidak sampai ini menimbulkan hal yang sia-sia, maka gunakanlah akal kita setiap berbicara atau bersikap itu mencari ridhonya Allah. Lebih berhati-hati lagi. Lebih berhati-hati. Sehingga kalau sudah seperti itu kita tidak sembrono. Kalau sudah semuanya berhati-hati, insya Allah akan terbentuk dengan sendirinya karakter yang baik, kebiasaan yang baik, dan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi hikmah Ramadan ini sangat-sangat besar sekali untuk kita. Jadi buat teman-teman di sana yang mungkin hatinya belum terketuk untuk berpuasa, boleh setelah menonton podcast ini bisa dirubah dari dirinya sendiri, begitu ya Bapak ya. Untuk mencari jalan kebenaran, dan itu pun dari diri kalian sendiri, untuk diri kalian sendiri, dan tidak untuk manfaatnya juga buat kalian, seperti itu. Kalau boleh saya simpulkan untuk podcast hari ini, mungkin di Ramadan ini bisa mengetuk hati kita untuk merubah pola pikiran, spiritual dan lain sebagainya. Dan untuk transformasi diri ini juga bisa mengarahkan kita ke arah yang lebih mulia, seperti itu. Oke, sobat podcast, pesan saya selama Ramadan ini kita diajarkan untuk membersihkan jiwa untuk lebih bahagia, dan transformasi diri mengarahkan kita ke arah yang lebih mulia. Saya Aisyah Nadia Siva pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.